Shalom teman-teman semuanya, kita bertemu lagi di Bina Iman Remaja at Home Paroki Pulau Gebang. Biar kali ini dipersembahkan oleh Bina Iman Santa Clara. Senang sekali ya Kak, hari ini kita bisa menyapa teman-teman semua. Hari ini kita akan mendengar dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 25 ayat 1 sampai dengan 23, kisah 5 gadis pintar dan 5 gadis bodoh. Iya, bener banget. Dari kisah itu kita akan belajar mengenai sikap berjaga-jaga yang ternyata akan sangat bermanfaat untuk kita dan juga menyenangkan hati Tuhan Yesus loh. Siap semuanya? Kita akan memulai dengan doa pembuka dan lagu pembuka. Juga ada fragmen tentang kisah hidup kita loh. Penasaran kan seperti apa kisahnya? Yuk, kita siapkan hati dan sikap untuk menyanyi bersama lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya bersama Niko dan Ipet, serta berdoa lagu pembuka yang akan dipimpin oleh Lumos dan Levi. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas kesempatan yang kami terima untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu agar membimbing kami anak-anak-Mu, agar kami dapat memahami sabda-Mu yang akan kami dengarkan sehingga kami semakin bertumbuh dalam iman kepadamu. Berkatilah kami selalu agar kami semakin mengenal Engkau dan semakin dekat dengan doa ini kami haturkan kepadamu dengan perantara Kristus Tuhan dan mengandalkan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Michael, Agatha, meskipun kita sekolah dari rumah, kalian harus tetap belajar. Beresin peralatan alat tulis kalian. Ulangi kembali pelajaran-pelajaran, siapa tahu ada penilaian harian. Apaan sih? Capek Kak, mau santai main game sebentar. Ya nanti Kak. Sini Agatha, Mama WA, katanya besok aku ada ulangan agama, kamu ada ulangan PPKN. Duh, sebanget. Aku nggak bisa ngerjain. Aku dapat 60 lagi. Aku nggak bisa ngerjain Kak Margaret. Nah kan, coba kalian dengerin aku kemarin. Pasti
kalian bisa ngerjain penilaian harian. Bacaan Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 25 ayat 1 sampai dengan ayat 23. Pada suatu hari, Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Yang bodoh itu membawa pelita, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan yang bijaksana, selain pelita, juga membawa minyak dalam buli-bulinya. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Tengah malam terdengarlah suara berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, "Berilah kami sedikit dari minyakmu, sebab pelita kami mau padam." Tetapi yang bijaksana menjawab, "Tidak, jangan-jangan nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi membelinya pada penjual minyak." Tetapi sementara mereka pergi membelinya, datanglah mempelai, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama dia ke dalam ruang perjamuan nikah. Lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi Tuan itu menjawab, "Sungguh, aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya." Demikianlah Injil Tuhan. Adik-adik, Tuhan Yesus sering menggunakan perumpamaan dalam mengajar. Kali ini Tuhan Yesus mengumpamakan kerajaan surga ibarat 10 orang wanita yang pergi menyongsong kedatangan mempelai pria. 5 diantaranya bijaksana dan 5 diantaranya bodoh. Yang bodoh membawa pelita namun tidak membawa minyak, sedangkan yang bijaksana selain membawa pelita, mereka juga membawa minyak di dalam buli-buli mereka. Kedatangan mempelai pria tidak dapat diprediksi, sehingga kita tidak tahu kapan kedatangannya. Lalu pada saat mempelai pria sudah datang, gadis bijaksana menyambut mempelai pria ke dalam perjamuan kawin, meninggalkan 5 gadis bodoh yang pergi mencari minyak dikarenakan mereka tidak mempersiapkan minyak mereka dengan baik. Adik-adik, dalam kehidupan ini kita bisa loh menjadi seperti 5 gadis yang bodoh tadi. Seperti drama yang sudah kita lihat dari adik Michael dan adik Agatha, mereka sudah diperingatkan oleh kakak mereka, kakak Margaret, untuk belajar mengulang pelajaran setelah pelajaran jarak jauh dan Zoom. Namun mereka tidak mengindahkan nasihat dari kakaknya. Mereka malah main dan akhirnya mereka kecapean. Sehingga pada saat ulangan tiba, mereka tidak bisa mengerjakan soal-soal dengan baik dan mereka mendapat nilai buruk. Sedih ya. Nah, adik-adik, kita harus menjadi seperti 5 gadis yang bijaksana. Di sekolah, adik-adik juga sudah diajarkan mengenai makanan bergizi, yaitu makanan 4 sehat dan 5 sempurna. Namun, terkadang adik-adik tidak mengindahkan anjuran tersebut, sehingga adik-adik suka makan semaunya. Dan ketika adik-adik jatuh sakit, adik-adik baru sadar bahwa makanan sehat itu sangat penting untuk tubuh kita supaya kita dapat berkembang dengan baik.
kita harus selalu mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin. Adik-adik, kita juga selalu diajarkan untuk memulai hari dengan doa, memulai setiap kegiatan dengan doa. Sebelum makan, kita berdoa. Sebelum tidur, kita berdoa. Nah, kalau adik-adik tidak biasa melakukan doa, adik-adik tidak bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Sehingga pada saat adik-adik diminta untuk memimpin doa, adik-adik akan merasa canggung karena adik-adik tidak terbiasa berkomunikasi dengan Tuhan Yesus. Dan yang lebih parah lagi, adik-adik itu tidak tahu apa yang Tuhan Yesus kehendaki dalam hidup adik-adik untuk adik-adik perbuat bagi sesama supaya berguna. Dan yang lebih parah lagi, hati-hati, adik-adik bisa jatuh dengan mudah ke dalam dosa. Semua orang tentu ingin masuk dalam kerajaan surga bersama Tuhan Yesus di dalamnya. Nah, untuk itu, pikiran, perkataan, dan perbuatan kita harus sesuai dengan yang Tuhan Yesus kehendaki. Untuk itu, kita harus rajin mengikuti Ekaristi, rajin membaca kitab suci. Tentu dengan hidup yang baik, Tuhan akan menganugerahkan kita hidup kekal bersama dengan Dia dan juga bersama para kudusnya di surga suatu saat nanti. Seneng kan? Adik-adik, Tuhan Yesus meminta kita agar menjadi seperti 5 gadis yang bijaksana. Maka dari itu, kita bisa melakukannya dengan cara pertama, adik-adik harus rajin belajar, sehingga adik-adik bisa mendapatkan nilai yang baik. Tidak menunggu ulangan dulu, baru adik-adik mau belajar. Yang kedua, adik-adik harus makan dengan sehat, agar adik-adik bisa bertumbuh dengan baik dan juga berkembang maksimal. Tidak menunggu sakit dulu, baru adik-adik makan makanan yang sehat dan bergizi. Yang ketiga, adik-adik harus rajin berdoa, harus rajin membaca kitab suci, harus rajin mengikuti Ekaristi. Tidak menunggu sedih dulu, susah dulu, baru adik-adik melakukan hal tersebut dan ingat kepada Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, yang keempat, adik-adik harus selalu berusaha semaksimal mungkin melakukan satu perbuatan baik dalam sehari sehingga hidup adik-adik menjadi lebih berarti bagi sesama dan juga Tuhan. Memang melakukan semua itu tidak mudah. Untuk itu, kita semua perlu mohon bantuan Roh Kudus agar kita dimampukan untuk melakukannya. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, adik-adik begitu disiplin dan manis. Ya, ada kuis dadakan. Untuk kemarin malam aku udah belajar. Yeay, nilaiku sempurna. Yeay, aku juga. Michael, Agatha, kalian adik-adik yang hebat. Berjaga-jaga dengan belajar. Tuhan memberi berkat dengan nilai 100. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau jadi anak rajin dan selalu berjaga-jaga. Nah teman-teman, puji Tuhan, hari ini kita sudah mendengarkan sabda Tuhan dan membangun niat kita untuk memperbaiki diri supaya kita berjaga-jaga, bersikap baik, dan mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Karena kita tidak tahu kapan waktu Tuhan untuk kita semua. Tidak terasa, kita sudah akan mengakhiri Bina Iman kali ini. Kita akan tutup dengan menyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus sebagai komitmen kita untuk selalu berjaga-jaga. Setelah itu, kita siapkan hati dan pikiran untuk berdoa penutup yang akan dipimpin oleh Kevin. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidup.
Yuk teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa yang baik, terima kasih atas bimbingan-Mu. Dari awal sampai akhir pertemuan hari ini, Engkau telah menuntun dan memberikan sabda-Mu kepada kami. Terima kasih untuk sabda-Mu yang kami terima hari ini, agar kami selalu berjaga-jaga. Kami semua ingin menjadi gadis yang bijaksana dengan lebih bertanggung jawab, yaitu dengan tekun belajar, menjaga kesehatan kami dengan makan makanan yang bergizi, serta rajin berdoa. Kami sadar tidak mudah untuk melaksanakan itu semua, maka utuslah Roh Kudus-Mu agar menolong kami, agar mampu bertekun sehingga kami menjadi seperti gadis yang bijaksana. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantar kami yang hidup bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih teman-teman semua telah mengikuti Bina Iman Remaja at Home Paroki Pulau Gebang hari ini. Ingat, selalu berjaga-jaga untuk berbuat baik dan mempersiapkan segala sesuatu seperti yang dilakukan oleh 5 gadis pandai yang kita dengarkan dalam Sabda Tuhan hari ini. Sampai jumpa lagi dalam lain kesempatan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bina Iman. Dah.